والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بعد أحبتي في الله أعزني الله وإياكم أجمعين. Kita lanjutkan kembali kajian kita di kitab Mukhtasar Sahih Muslim dan kita masuk di bab ke-18 yakni khurujul khataya ma'al wudu, yakni keluarnya dosa-dosa bersama dengan air wudu. Maka ini adalah keutamaan daripada berwudu, sehingga apabila kita berwudu maka hendaknya kita isbagh. Ma makna isbagh? Menyempurnakan. Maka apabila kita berwudu kita menyempurnakan dan tidak tergesa-gesa di dalam mengerjakannya. An Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Idza tawaddaa al-'abdul muslim," apabila berwudu seorang hamba yang muslim, awil mu'min, atau orang yang beriman, faghasala wajhahu, dan dia membasuh wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin, maka keluar dari wajahnya seluruh kesalahan. Nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma', yang dia memandang dengan kedua matanya bersama dengan air atau bersama dengan tetesan air terakhir. Jadi setiap kita membasuh wajah, keluar dari wajah kita seluruh kesalahan yang dengannya mata kita memandang. Kita memandang yang haram, kita berwudu, maka keluar bersama dengan tetesan air terakhir itu dosa-dosa yang dikerjakan oleh anggota wajah. Maka hendaknya ketika membasuh kita sempurnakan. Wajah itu dari mana? Mimman batis syi'ri, sampai apa? Sampai kalau jenggotnya tebal di sela-sela. Ini hukumnya adalah apa? Sunnah, menyela-nyela jenggot. Tapi sunnah yang dimaksud di sini bukan berarti sunnah, tapi apa? Bagian daripada ketetapan Nabi SAW. Maka di sela-sela kalau jenggotnya tebal. Kalau jenggotnya tipis, cukup diusap. Maka dari ujung telinga sampai ujung telinga, ini wajah. Jadi murabba'nya dari ujung sini sampai sini, kemudian dari ujung telinga ini sampai ujung telinga ini. Ini disebut sebagai wajah yang hendaknya dibasuh dengan air sampai merata. Karena itu ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka dari kita memperhatikan, karena dengan mengusap wajah, keluar dari wajah kita bersama dengan tetesan air terakhir itu dosa-dosa yang dikerjakan oleh anggota wajah. Dan di sini Nabi SAW menyebutkan tentang mata. Kemudian faida ghasala yadayhi, kalau dia membasuh kedua tangannya, kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma', maka keluar dari kedua tangannya seluruh dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya bersama dengan air atau bersama dengan tetesan air terakhir. Di air netes terakhir itu, makanya di sini sunnah untuk tidak mengusap anggota wudu dengan handuk atau dengan yang semisal dengannya. Setelah berwudu maka enggak usah
dibasuh. Kenapa? Karena dosa-dosanya diampuni bersama dengan apa? Tetesan air terakhir. Jadi selama air itu masih ada, selama itu pula dosa-dosa itu diampuni. Kalau berdasarkan hadis ini bukan nggak boleh, tapi apa? Disunnahkan untuk tidak usah dilap. Maka kalau umpamanya kita pakai baju, ya itu kan pelap, bukan sengaja apa? Mengelap. Bahkan ada sebagian daripada ulama yang mengatakan apa? Memakruhkan untuk mengeringkan daripada anggota wudu. Karena ada orang yang habis wudu apa? Anduan. Maka di antara sunnah berdasarkan hadis ini adalah apa? Dia biarkan anggota tubuhnya mengering. Karena bersama dengan tetesan air terakhir itu apa? Diampuni dosa-dosa daripada orang yang berwudu tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza ghassala rijlaihi," kalau dia membasuh kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin masyadha rijlahu ma'al ma'i aw ma'a akhir qatril ma'. Maka keluar dari kedua kakinya seluruh dosa-dosa bersama dengan air atau bersama dengan tetesan air terakhir. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yakhruja naqiyan minadh-dhunub, sampai dia keluar dalam kondisi apa? Bersih dari dosa-dosa. Maksudnya keluar di sini kata para ulama adalah apa? yakni meninggal dunia dalam kondisi dosa-dosanya diampuni. Dosa kecil. Kenapa kok dosa kecil? Karena dosa kecil itu tidak membutuhkan taubat, berbeda dengan dosa besar yang diantara syarat utamanya adalah apa? Bertaubat. Karena kadang-kadang dosa kecil itu apa? Kita tidak sengaja melakukannya sehingga kita apa? Terlupakan. Contoh, ada orang lewat, kemudian kondisinya tidak sebagaimana umumnya orang. Contoh, kelambine dhuwure abang, kathoke kuning, pecine ijo. Apa orang yang lihat? Iya, dikomenin, koyo bangju. Lah, ini dosa kecil, dosa besar. Kadang kita nggak sengaja, bukan kita ingin apa. Beda kalau kita punya niat untuk mencelanya jadi dosa besar, yang kita harus meminta maaf. Ini orangnya lewat, mau aku kok ngono toh. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita apa? Duduk-duduk di pinggir jalan. Kenapa? Karena pasti ada aja yang dikomentarin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk apa? Duduk-duduk di pinggir jalan kecuali adanya kebutuhan. Kenapa? Karena mata ini biasanya apa? Melihat hal-hal yang diharamkan. Kemudian apa? Lisan ini suka nggak sadar. Karena itu ahibati fillah azani Allah wa iyyakum ajmain. Ini baru anggota wajah, mata, kemudian lisan, belum tangan, belum kaki. Contoh, ada crescent juntai, main petik-petik aja main. Belum bilang, loh itu bukan punya kita. Main comot-comot aja, main petik-petik aja. Kalau enggak bilangnya apa? Bu, nyuwun nggih monggo. Oh kan udah dipetik. Udah gitu apa? Bilangnya Bu, nyuwun nggih monggo. Dia yang ngomong, dia yang metik, dia yang jawab. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Karena itu ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka Islam itu memberikan kepada kita kemudahan untuk apa? Beramal saleh. Sehingga amalan-amalan yang kecil
menjadi apa? Menjadi pemberat timbangan amal kebaikan, menjadi penggugur daripada dosa-dosa. Contohnya adalah apa? Berwudu. Maka hendaknya kita berupaya untuk apa? Berwudu sebagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Uthman bin Affan meriwayatkan, Ali bin Abi Thalib meriwayatkan, Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, dan seterusnya. Di antara wudu yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti kita akan masuk pembahasannya. Kita lanjutkan bab ke-19, bab siwaki 'indal wudu, bab bersiwak ketika berwudu. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, annahu bata 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Bahwasanya beliau bermalam di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam, yakni tidur bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam min akhir al-lail. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun di akhir malam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan salat terbaik adalah salatnya siapa? Nabi Daud alaihi salam. Bagaimana salatnya beliau? Beliau tidur di awal malam, kemudian bangun di sepertiga malam terakhir. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bangunnya di sepertiga malam terakhir. Kalau nggak mampu, maka lakukan apa? Di awal malam. Kalau kita senantiasa terlambat di akhir malam, maka kita lakukannya di mana? Di awal malam. Sebelum tidur salat berapa? 5 rakaat. Ba'diyah Isya dengan witir 3 rakaat. Jadi ba'diyah Isya 2, witirnya 3. Kemudian tidur. Kalau Allah berikan kemudahan untuk bangun di akhir malam, maka tinggal sempurnakan yang tersisa. Bisanya cuma 4 Ustaz, ya enggak apa-apa. Bangun jam 4 berarti kurang lebih 20 menit. Sekarang ya 20 menit berarti bisa sholat berapa? Kurang lebih 4 rakaat. Ini dari kita bisa apa? Berdoa mungkin sekitar 5 menit. Maka ahibati fillah, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian faqaraja fanadhara fis sama. Maka ini diantara sunnah yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin ketika dia apa? Ketika dia sholat malam di sepertiga malam terakhir. Apa? Keluar dari rumah dan memandang ke langit. Tsumma tala hadhil ayat fi Ali Imran. Kemudian beliau membaca apa? Ayat ini dalam surat Ali Imran. Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar." Kemudian sampai ayat apa? Faqina adzabannar. Sampai ayat faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sampai akhir daripada ayat. Maka di antara sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin ketika mereka salat malam adalah apa? Mereka keluar, kemudian mereka memandang ke langit, kemudian mereka membaca surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Ayat pertama dan ayat kedua. Ayat 190 dan 191. Maka setelah salat apa? Keluar. Kemudian apa? Melihat ke langit membaca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Kalau inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki alladhi tajri fil bahri ma yanfa'un nas. Ini surat apa? Al-Baqarah. Kalau inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi
Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Nah, ini yang dibaca, dua ayat, 190 dan 191. Enggak apa, ini kan sunnah. Dalam artian kita kerjakan, boleh apa? Boleh dia naik ke, kalau ada lantai 2 dia naik lantai 2, dia, yang penting apa? Dia bisa melihat. Ini di antara sunnah. Tapi kalau kok membahayakan, jangan. Kalau takut, maka jangan. Kemudian thumma raja'a ilal baiti fatasawwaka wa tawadda'a. Kemudian beliau kembali ke rumah, beliau bersiwak dan berwudu. Thumma qala, kemudian beliau thumma qama fa shalla, kemudian beliau bangun, kemudian beliau berdiri dan mengerjakan salat. Berarti apa? Beliau belum mengerjakan salat. Sebelum mengerjakan salat, beliau mengerjakan ini. Thumma taja'a, kemudian beliau bagaimana? Ittaja'a, yakni berbaring dengan menghadap punggung sebelah kanan. Punggung ini di apa? Tidurnya begini, bertelekan tangan sebelah kanan, atau begini. Boleh begini, boleh begini. Ustaz pegel pakai bantal. Tapi apa posisinya? Beliau menghadap punggung sebelah kanan. Beliau berbaring dengan punggung sebelah kanan. Thumma qama fa kharaja fanadhara ila as-sama'i fatala hadhihi al-ayah. Kemudian beliau bangun dan keluar melihat ke langit dan membaca ayat ini. Thumma raja'a fatasawwaka fatawadda'a thumma qama fa shalla. Kemudian beliau kembali ke dalam rumah, beliau bersiwak, kemudian beliau berwudu, kemudian beliau bangun untuk mengerjakan salat. Kenapa beliau kok ada istirahat ittaja'nya? Karena beliau salatnya bagaimana? Lama di dalam berdirinya. Beliau beristirahat. Dan untuk mengajarkan kepada kita apa? Bolehnya beristirahat dalam kondisi bagaimana? Ittaja'a, berbaring. Kalau kita berbaring begitu pulas atau enggak? 12. Ayo, insyaallah semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita kemudahan untuk bisa mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ke-134, an Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala baitahu bada'a bis-siwaki. Beliau apabila masuk ke dalam rumah, maka beliau memulainya dengan apa? Bersiwak. Ini sebelum masuk rumah apa? Beliau bersihkan gigi beliau, ini mulut beliau, kemudian beliau baru masuk ke dalam rumah. Bahkan Nabi SAW mengatakan apa? Laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwaki, maka aku akan perintahkan mereka untuk apa? Bersiwak. Indal wudu, ketika berwudu. Bahkan dalam riwayat indas salat, ketika apa? Salat. Kenapa? Saking pentingnya siwak. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam menjelang meninggal dunianya, beliau melihat ada sahabat yang membawa apa? Siwak. Beliau melihat dengan apa? Pandangan matanya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha, karena mengetahui apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata, "Maukah engkau aku ambilkan siwak itu?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam itu sudah dalam kondisi sakit, maka beliau masih apa? Bersiwak. Dan ini adalah sunnah al-mutahharah al-matrukah, yakni sunnah yang suci yang banyak dilupakan, yakni apa? Bersiwak. Dan kalau di sana di Saudi itu, antum akan dapati kalau lagi duduk di Masjidil Haram, tiba-tiba ada orang apa? Melemparin siwak. Bagi ini bukan dikasih ya, dilemparin. Dia beli satu ikat itu. Iya, bukan dibagiin tapi apa? Iya. Bawa tisu juga sama.
Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Beda dengan kita, kalau kita kan dikasihkan, mereka enggak. Ada yang dilempar-lempar. Subhanallah. Maka ibadati fillah azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka siwak ini ada dua. Para ulama menegaskan siwak itu ada dua. Yang pertama perbuatan, yang kedua membersihkan dengan apa? Siwak, kayu siwak. Yang pertama perbuatan membersihkan mulut itu disebut sebagai apa? Bersiwak. Meskipun dengan apa? Meskipun dengan kain. Dulu apa? Mbah Hei itu kalau pakai sorban itu kadang dipakai buat apa? Bersiwak. Kapan itu yang pertama menggunakan apa? Perbuatan membersihkan mulut itu disebut sebagai apa? Bersiwak. Pakai pasta gigi, pakai sikat gigi, pakai hal-hal yang bisa digunakan untuk membersihkan mulut itu disebut sebagai apa? Tasawwaka, perbuatan membersihkan mulut yang disebut sebagai bersiwak. Yang kedua, bersiwak menggunakan kayu pohon arok. Kayu pohon arok yang memang khusus biasa digunakan untuk bersiwak. Boleh pakai kayu yang lain nggak? Boleh. Yang penting apa? Perbuatan bersiwak menggunakan kayu, di antaranya adalah batang kayu pohon arok. Bahkan ada yang pernah bersiwak apa? Pakai batang kayu pohon jeruk. Dia ada sensasi apa? Aroma jeruknya. Ya. Dan hendaknya apa? Jangan sembarangan. Nanti apa? Pohon yang gatal itu. La haula wala quwwata illa billah. Nah, kapan waktunya bersiwak? Yang pertama, inda taghayyuril fami. Ketika berubahnya aroma mulut. Disunnahkan untuk apa? Bersiwak. Itu sebenarnya siwak pakai kayu itu mau dibikin seperti kuas dulu atau gimana, Pak? Oh, iya. Aduh, anak lupa ya, nggak bawa. Ada di apa gamis. Tadi perasaan udah tak, oh iya, tak letakkan tadi. Habis bangun tidur, sikat gigi, kemudian mau sholat bersiwak. Tadi lupa. Jadi bagaimana caranya ini siwak? Digigit aja ujungnya, dipecahin, kemudian kulitnya kan sudah keluar. Nah, itu digigit sampai lembut. Kenapa? Biar nggak nyakitin gusi. Iya, seperti kuas. Nah, itu buat apa? Biar nggak nyakitin gusi. Biar nggak gusi itu biar nggak luka. Dan siwak ini adalah salah satu apa? Salah satu alat bersuci membersihkan gigi yang sangat efektif. Bahkan sebagian ulama mengatakan apa? Di antara kecerdasan adalah apa? Di antara faidah bersiwak adalah apa? Tumbuhnya kecerdasan. Kuatnya hafalan itu disebutkan oleh para ulama. Kenapa kalau mereka diberikan kekuatan hafalan? Karena bersuci menggunakan siwak ini dicintai oleh malaikat. Yang disebutkan dalam faidah bersiwak. Maka bersiwak itu ada dua, perbuatan membersihkan mulut dengan seluruh alat. Yang kedua, bersiwak menggunakan apa? Kayu siwak. Kapan melakukannya? Ketika berubahnya aroma mulut. Baik karena bangun tidur, baik karena diam dalam waktu yang lama, atau setelah makan. Maka disunahkan untuk apa? Bersiwak. Dan ini hukumnya adalah apa? Sunnah. Yang kedua, ketika apa? Mengerjakan ibadah. Mau sholat bersiwak, mau kajian bersiwak. Dan ini yang dilakukan oleh siapa? Imam Malik rahimahullah ta'ala. Beliau kalau mau kajian, apalagi membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau lakukan? Beliau mandi dan beliau pakai minyak wangi dan beliau bersiwak sebelum apa? Memulai membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Karena itu ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka bersiwak itu ibadah agung yang banyak dilupakan oleh saudara-saudara muslim kita. Kemudian bab yang ke-20, babut tayammunu fit tuhuri wa ghairihi. Bab mendahulukan anggota sebelah kanan di dalam bersuci dan selainnya. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu tayammuna fi tuhurihi idza tatahhara wa fi tarajjulihi idza tarajjala wa fi inti'anihi idza inta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyukai untuk apa? Mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan di dalam apa? Bersuci, apabila bersuci. Ini wudu dahulukan sebelah kanan. Kemudian mandi dahulukan sebelah kanan. Kemudian apabila beliau berjalan mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan. Nah, kita kalau PBB sebelah kanan atau sebelah kiri? Kiri. Iya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan anggota tubuh sebelah mana? Kanan. Enggak, beliau sallallahu alaihi wasallam kalau berjalan menggunakan memulai dengan anggota tubuh sebelah kanan. Wa fi inti'anihi, kalau beliau menggunakan alas kaki mendahulukan sebelah kanan. Maka beliau senantiasa mendahulukan sebelah kanan untuk apa? Untuk hal-hal yang sifatnya kebaikan. Adapun hal-hal yang sifatnya buruk, lagi kotor, maka beliau bisa mendahulukan sebelah mana? Kiri. Contoh, gunting kuku sebelah kanan, sebelah kiri, baru kanan. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan apa? Kalau dalam gunting kuku tidak ada anjurannya, tapi karena itu adalah hal yang termasuk menghilangkan kotoran, maka dimulai sebelah mana? Kiri, kemudian kanan. Begitupun kaki, kiri kemudian kanan. Kita kalau nyopot sendal kanan dulu atau kiri dulu? Kiri dulu. Kalau celana, baju mana? Sebelah kiri dulu. Kecuali pakai gamis kan nggak mungkin kiri dulu. Ini bagian daripada apa yang difahami mafhum mukhalafah dari mendahulukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap anggota tubuh sebelah kanan. Kemudian kita masuk ke bab yang ke-21, sifat wudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah membahas tentang apa? Muqaddimah, siwak, kemudian mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan dalam bersuci. An Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Ansari, wa kanat lahu suhbatun, dan beliau dahulu termasuk apa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qilalah, dikatakan kepadanya, tawaddo, berwudulah kamu, lana, bagi kami, wudu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bi ina'in, maka beliau meminta untuk didatangkan ina, tempat air kecil. Fa'akfa'a minha ala yadayhi, dan meminta untuk apa? Dituangkan dari tempat air tersebut ke kedua tangannya. Untuk apa? Membasuh kedua tangannya sebanyak 3 kali sebelum memasukkannya. Sebagaimana dalam hadis apa? Idza staiqadha ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian yang bangun dari tidur, fala yaghmis yadahu fil ina, janganlah dia mencelupkan tangannya ke tempat air, hatta yaghsila thalathan, sampai dia apa? Membasuhnya 3 kali. Maka kalau kita bangun tidur, jangan langsung nyomot makanan, jangan langsung melakukan apapun kecuali apa? Cuci tangan 3 kali. Kemudian setelah itu apa? Baru berwudu, sebagaimana hadis yang akan kita bahas.
Faghasalahuma thalathan, maka beliau basuh sebanyak 3 kali. Tsumma adkhala yadahu, kemudian beliau masukkan tangannya. Fastakhrajaha, kemudian beliau keluarkan dari tempat air. Famadmadha wastanshaqa min kaffin wahidatin, maka beliau berkumur-kumur menghirup air ke dalam hidung dari satu genggaman tangan. Beliau bagaimana? Beliau celupkan, kemudian beliau yang di mulut juga dikeluarkan, jangan yang di mulut ditelan ya. Diambil, kemudian bagaimana? Kemudian keluarkan juga yang di mulut. Ada yang mengatakan mulut dulu baru hidung, sebagaimana urutannya ketika memasukkan air. Jadi air ini 2, dari mulut kemudian langsung dari hidung dalam satu gerakan. Dalam hadis Utsman bin Affan juga dalam satu gerakan. Berwudunya apa? Dalam satu gerakan. Baik dalam hadis Utsman maupun dari hadis Abdullah bin Asim Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana berkumur-kumur? Digerakkan mulutnya. Bagaimana menghirup air ke dalam hidung? Apa? Disedot secara kuat. Kecuali apa? Kecuali ketika puasa. Baru ringankan. Kemudian kata beliau, thumma adkhala yadahu fastakhrajaha faghasala yadayhi ila al-mirfaqaini marratain. Jadi ini kecepatan. Fa fa'ala dzalika thalathan. Baik. Beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Ini beliau ambil air, kemudian beliau berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung 1 kali gerakan dengan tangan kanan dan mengeluarkannya dengan tangan kiri. Dan beliau melakukannya berapa? 3 kali. Ini untuk apa? Berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung 3 kali. Boleh nggak kurang dari itu? Boleh. Kenapa? Karena ini bilangan itu termasuk apa? Sunnah. Bilangannya termasuk apa? Sunnah. Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Wajibnya 1, keutamaannya 3, dan 2 ini adalah pilihan. Sunnah. Adapun melebihi 3, ini termasuk apa? Berlebih-lebihan. Kemudian summa adkhala yadahu. Alhamdulillah. Kemudian beliau masukkan kedua tangannya, kemudian beliau masukkan tangannya, fastakhraja, kemudian beliau keluarkan, faghasala wajhahu thalathan. Beliau basuh wajahnya sebanyak apa? 3 kali. Maka tadi apa? Beliau basuh wajahnya sebanyak 3 kali. Bilangan 3 itu adalah apa? Bilangan yang sifatnya kesempurnaan, bukan wajibnya 3 kali. Wajibnya adalah apa? 1 kali. Kemudian thumma adkhala yadahu fastakhrajaha faghasala yadayhi ila al-mirfaqaini marratain. Lihat. Kemudian beliau masukkan tangannya, kemudian beliau keluarkan dan beliau basuh kedua tangannya dari ujung jari sampai ke siku 2 kali, yakni 2 kali kanan, 2 kali kiri. Bukan kanan kiri, tapi apa? 2 kali kanan, 2 kali kiri. Dari mana? Dari atas sampai mirfaqaini. Bukan dari mirfaq ke atas, tapi dari mana? Dari atas sampai ke siku. Dari ujung jari sampai ke siku. Maka begini. Bukan begini. Tapi dari atas ke bawah. Itu dilakukan berapa? 2 kali. Berapa kadar satu basuhan? Yakni apa? Meratanya air ke seluruh anggota wudu. Baik. Tsumma adkhala yadahu fastakhrajaha. Kemudian beliau masukkan tangannya dan beliau keluarkan bersama dengan air. Famasaha bi ra'sihi. Beliau mengusap apa? Kepalanya. Maka mengusap kepala ada 2. Yang pertama adalah apa? Sebagian.
Ini menurut mazhab Syafi'i sebagian. Kenapa? Karena wajibnya kepala itu adalah sebagiannya saja. Ini menurut mazhab Syafi'i. Adapun menurut mazhab Hambali yang disebut sebagai kepala seluruhnya kecuali ketika memang ada uzur-uzur syar'i. Apa uzur syar'i? Luka. Maka kalau luka cukup ditempelkan saja. Nah ini masaha, ambil air dari ujung rambut ini sampai tengkuk, kemudian dikembalikan lagi. Ini sudah disebut sebagai apa? Famasaha bi ra'sihi. Termasuk apa? Termasuk telinga. Nah, maka dikatakan apa? Fa aqbala bi yadayhi wa adbara. Maka beliau menjalankan sampai ke belakang, kemudian beliau kembalikan lagi. Nah di sini dikatakan oleh para ulama, hadis yang lain Utsman bin Affan menjelaskan tentang apa? Tentang mengusap telinga. Maka karena kepala, telinga itu bagian dari kepala, maka di sini hanya disebutkan apa? Famasaha bi ra'sihi. Maka termasuk di dalamnya adalah apa? Telinga. Maka telinga itu nggak perlu dikosok-kosok. Telinga itu cukup apa? Famasaha bi ra'sihi. Hanya masah. Bukan apa? Bukan ghasala. Kalau ghasala bagaimana? Sebagaimana ini. Ya ghasala. Kalau masaha cukup. Ini disebut sebagai apa? Masaha. Bagaimana caranya untuk telinga? Kalau tangan ini masih basah, dia langsung. Tapi kalau tangan ini sudah kering, basahin lagi kemudian telinga. Ini ada dua cara. Untuk apa? Untuk membasuh kedua telinga. Kemudian thumma ghassala rijlaihi ilal ka'bain. Kemudian beliau membasuh kedua kakinya sampai mata kaki. Nah, kalau kakinya pakai khuf bagaimana? Masaha. Berarti apa? Mengusap apa? Permukaan daripada khufnya. Ini khuf. Ini sepatu yang sampai menutupi mata kaki. Atau kaos kaki yang menutupi mata kaki. Maka bagaimana dia berwudu? Cukup dia usapkan tangan kanan ke kaki kanan, tangan kiri ke kaki kiri. Cukup apa? Usapkan di atasnya. Kemudian tangan kanan untuk kaki kanan, tangan kiri untuk kaki kiri. Kalau dia pakai khuf. Khuf itu apa? Sepatu atau alas kaki yang menutupi kaki dan bisa digunakan untuk berjalan. Menutupi kaki sampai mata kaki. Maka berwudu itu ada dua. Yang pertama ghassala rijlaihi, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, atau mengusap alas kaki di permukaannya sebanyak 1 kali. Tangan kanan untuk kaki kanan, tangan kiri untuk kaki kiri. Itu diusap bersamaan. Baik, ini untuk apa? Mengusap khuf. Maka sekali-kali antum amalkan sunnah ini. Apa syarat boleh mengusap khuf? Syaratnya adalah apa? Memakainya dalam kondisi suci. Antum sudah berwudu, baru antum pakai kaos kaki. Nah nanti kalau batal gimana? Wudu kemudian apa? Kaos kaki itu apa? Cukup diusap. Kaki kanan, tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri. Cukup 1 kali sebagaimana mengusap. Kemudian beliau berkata, hakadha kana wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah wudunya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ahibati fillah, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Barangkali ada di antara antum yang ingin bertanya, silakan. Tafadhal masykur. Monggo. Tafadhal. Baik. Bersiwak saat Ramadan di waktu siang, sebagian ulama mengatakan boleh. Dengan catatan apa?
menjaga diri dari hal-hal yang dapat masuk ke dalam hulqum, yakni kerongkongan. Kalau bisa terjaga, maka hukumnya adalah apa? Boleh. Catatannya adalah apa? Dengan kayu siwak atau dengan sikat gigi tanpa pasta gigi. Siwak enggak pakai air? Enggak. Kalau siwak pakai air, bukan bersiwak. Siwak itu kalau pakai kayu enggak perlu pakai air. Tapi kalau pakai sikat gigi atau pasta gigi, iya. Kenapa? Airnya dari mana? Ludah kita. Nanti akan menimbulkan merangsang keluarnya ludah, sehingga mulut itu lebih lembab seperti itu. Fadhal. Ini menurut kesehatan besar jiwa itu kalau sudah kita pakai terus kita nyimpennya nggak pakai wadah atau sembarangan dipakai lagi itu bisa munculkan macam bakteri atau bisa gusi itu. Itu solusinya apa ada? Terus jiwa terus habis kita pakai terus ada tempatnya terus dia semacam kayak odol lah. Odol kalau sikat kita pakai terus kita cuci kita taruh itu kita pakai lagi pakai odol lagi itu kan sudah ada antiseptiknya. Kalau jiwa solusinya karena memang pengalaman ada yang pakai berkali-kali itu kadang-kadang menimbulkan gusi berdarah. Ya, artinya pokoknya rasa nggak enak lagi. Disebutkan di antara cara untuk membersihkan siwak adalah apa? Apabila malam itu siwaknya direndam di air, sehingga siwaknya kembali kembali lembut, kemudian bakteri-bakterinya mati. Itu cara untuk membersihkan siwak. Maka siwak itu biasanya kalau malam itu ditaruh di air, nanti kotorannya akan keluar. Nah, kemudian setelah itu iya bisa dipotong, maksudnya sesuai dengan hajat kita. Maksudnya tidak ada aturan baku, tapi kebanyakan kebanyakan direndam dengan air hangat, kemudian setelah itu tinggal dipakai lagi. Tapi itu sangat sedikit sekali kasusnya. Mungkin itu karena memang giginya atau gusinya yang sensitif. Tapi itu jarang sekali, karena guru-guru kami mereka bersiwak itu siwaknya itu di kantong. Bahkan pernah kami safar dengan guru kami itu, beliau bersiwak, siwaknya itu nggak ganti itu. Beliau setiap kali ini mungkin ketika berwudu dibersihkan mungkin ya. Jadi kalau berwudu dibersihkan siwaknya, dicuci, kemudian setelah itu beliau letakkan. Kenapa? Karena siwak itu diantara hal-hal yang menakjubkan adalah dia senantiasa lembab apabila dipertemukan dengan air. Meskipun sudah lama, celupin aja ke air, direndam, nanti dia akan menyerap air. Bahkan dia akan seperti seperti spons. Dia kelihatan kelihatan dari tadinya kurus jadi gemuk. Iya. Kalau antum punya siwak yang udah lama, contoh beli mungkin di Saudi 1 tahun kemarin, kemudian masih digulungkan, bagaimana mengembalikan kelembabannya? Redam aja. Nanti baru tidak kita bahas dua ini. Taib, Hasan. Dalam hadis ini tidak disebutkan tentang laki-laki dan perempuan. Apakah caranya sama? Jadi inilah diantara hal-hal yang menakjubkan dalam bahasa Arab. Apabila tidak disebutkan secara khusus, contohnya Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin berdiri mengerjakan salat. Kuntum
Idza qumtum. Nah, qumtum itu apa? Dhamirnya apa? Antum. Antum itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Antum itu dhamir untuk apa? Kamu laki-laki dalam jumlah banyak. Itu antum. Kalau antunna, kamu perempuan dalam jumlah banyak. Nah, kenapa Allah Azza wa Jalla tidak menggunakan sighah idza qumtun, tapi idza qumtum? Kenapa? Karena apabila hanya disebutkan satu dhamir, berarti itu meliputi semuanya, laki-laki dan perempuan, selama dia beriman. Kenapa kalau tidak disebutkan wanita secara khusus? Karena memang pada asalnya wanita itu adalah apa? Tersembunyi. Wanita itu adalah apa? Pada dasarnya, pada asalnya mereka adalah apa? Tersembunyi. Sehingga dhamirnya, kata gantinya itu banyak apa? Dinisbatkan kepada laki-laki. Maka perintah kebanyakan adalah apa? Laki-laki. Contoh, wa aqimus salata. Perintah untuk mengerjakan salat. Dhamirnya apa? Hum wa aqimu. Dan didirikanlah oleh kalian, bukan para laki-laki tapi apa? Kamu semua, laki-laki dan perempuan. Masuk di dalamnya perempuan. Maka wa aqimus salata. Iya, itu kan wa aqimu, alif, qaf, ya, mim, waw dan alif. Itu pengganti apa? Nun. Aslinya apa? Wa aqimunas shalah. Maka ketika tidak disebutkan dhamir perempuan, kata ganti perempuan, berarti apa? Hanya disebutkan dhamir laki-laki, berarti masuk di dalamnya perempuan. Contoh, Nabi SAW katakan apa? Sallu, salatlah kamu. Itu situ dhamirnya apa? Hum. Sallu, salatlah kamu, laki-laki atau perempuan, semuanya. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam hadis lain apa? Falyuballighu syahidu minkumul ghaib. Maka hendaknya yang hadir dari kalangan laki-laki itu apa? Menyampaikan kepada yang tidak hadir dari kalangan apa? Istri-istri mereka, istri mereka. Ayo. Ayo. Maka apa? Kalau ada di dalam Al-Quran maupun hadis yang tidak menyebutkan kata ganti perempuan, bukan berarti mereka tidak masuk ke dalam perintah ini. Tapi apa? Mereka masuk ke dalam perintah ini secara tersirat. Sebagaimana tadi Nabi SAW beliau bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Maknanya apa? Kamu laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, muda ataupun tua, sama hukumnya. Wajib untuk apa? Mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, barakallahu fikum wa assalamualaikum. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup ya? Cukup ya? Baik. Babu al-istinthar, bab istinthar, mengeluarkan air dari hidung. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum falyastanshiq bimankhiraihi minal ma'i thumma la yantathir." Apabila salah seorang di antara kalian berdua, maka hendaknya dia apa? Istinsyak, di kedua hidungnya dengan air, kemudian dia mengeluarkannya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Idza istayqadha ahadukum min manamihi falyastanthir thalatha marratin." Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaknya dia apa? Istinthar. Dalam riwayat lain apa? Ambil air, masukkan ke dalam hidung, kemudian keluar.
masuk dalam hidung kemudian keluarkan sebanyak 3 kali. Kenapa? Fa inna syaitana yabitu ala khabashihi, karena sesungguhnya syaitan itu tertidur bermalam di lubang hidungnya. Maka ahibati fillah azani Allah wa iyyakum ajmain. Karena itu sebagian ulama mengatakan apa? Istinthar dan istinsyaq itu hukumnya adalah apa? Wajib, sebagaimana wajibnya membasuh wajah. Karena Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Nah, pertanyaannya, tamatmat wastansyaqa wastanthara itu masuk wajah atau enggak? Masuk ke dalam wajah, sehingga hukumnya seperti hukumnya wajah. Ini menurut mazhab daripada Hambali yang mereka mengatakan apa? Wajibnya istinsyak dan istinthar. Dan ini pendapat yang juga disampaikan oleh Asy-Syalbani rahimahullah taala tentang wajibnya apa? Berkumur-kumur, menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Maka yang dihirup air, bukan jari yang masuk ke dalam hidung. Kan ada tuh orang wudu, enggak, tapi apa? Airnya yang masuk ke dalam hidung, bukan jarinya. Nah, jangan jarinya yang non sewu membersihkan. Bagaimana membersihkannya? Disedot aja air. Kemudian apa? Itu nanti akan keluar kotoran hidungnya. Maka jangan apa? Enggak perlu pakai jari ini. Cukup apa? Tamatmat wastansyaqa wastanthara, berkumur-kumur, menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, memasukkan air ke dalam mulut dan hidung dengan tangan kanan, mengeluarkannya dengan tangan kiri. Ini pendapat daripada sebagian ulama Hanabilah dan Naqtaniyah. Insyaallah kita akan lanjutkan di hari Senin biidznillah jalla wa ala. Dan karena qadarullah jadwal kuliah yang berbenturan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.